Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah wa syukurillah ayyuhal ikhwah wal akhwat, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Muntaqan Nafis min Talbisi Iblis karya Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita membicarakan tentang talbisnya iblis terhadap ahli bahasa, terhadap ahli nahwu dan ahli sorof, yang mana bagian dari talbis iblis terhadap mereka yaitu menjadikan ilmu nahwu dan sorof serta ilmu bahasa sebagai tujuan utama dan akhir dalam menuntut ilmu. Padahal ilmu bahasa serta ilmu nahwu dan sorof adalah alat untuk mengetahui dan memahami Al-Quran serta sunnah. Kemudian mu'alif rahimahullahu ta'ala mengatakan, walau ittasa'al umru li ma'rifatil kul, seandainya umur itu cukup untuk mengetahui semuanya, dengan artian umur yang Allah Ta'ala tentukan ini bisa digunakan untuk mempelajari semuanya, kana hasanan, ini adalah suatu yang baik. Walakinnal umra qasirun, akan tetapi umur itu pendek. Fayambaghi itharul ahammi wal afdal, maka hendaklah seseorang mendahulukan yang paling penting dan paling utama. Maksudnya apa? Maksudnya ilmu yang dipelajari dan dikaji itu ada dua macam. Yang pertama ilmu alat, yang kedua ilmu inti. Ilmu alat di sini seperti ilmu bahasa, ilmu nahwu dan sorof, ilmu tajwid, kemudian ilmu alat-alat yang lainnya untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan ilmu intinya adalah yaitu mengetahui makna Al-Quran dan Sunnah serta memahaminya. Kalau memang umur ini panjang dan cukup untuk mempelajari semuanya, baik mempelajari ilmu alat maupun ilmu inti kitab dan sunnah, maka ini adalah suatu yang baik. Akan tetapi umur ini pendek, maka hendaklah seseorang memperhatikan mana yang lebih diutamakan. Jika dia belajar bahasa Arab cukup dan bisa memahami Al-Quran dan Sunnah, maka selebihnya adalah tambahan dan diutamakan bagi dia untuk fokus mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, walamma kana umumu ishtighalihim bi asy'aril jahiliyah wa lam yajid at-tab'u sadan amma wudi'a alayhi min mutala'atil hadith wa ma'rifati siyaril salafis salih, salat bihim ittiba'u ila huwatil hawa. Tatkala keumuman ahli bahasa itu sibuk dengan syair-syair jahiliyah dan tidak ada tabiat yang menghalangi mereka dari yang seharusnya mereka lakukan, yaitu meneliti hadis, meneliti dan mengkaji hadis-hadis Nabi SAW serta mengetahui
sirah perjalanan ulama salaf, maka tabiat mereka mengalir mengikuti hawa nafsu mereka. Fambatha syar'ul batalati ya'bathu, maka rasa pengangguran itu tumbuh. Faqalla antara minhum mutasyaghilan bittaqwa, maka kamu akan melihat sedikit dari mereka sibuk dengan ketakwaan, yaitu dengan amal soleh. Au nadhiran fi mat'amin, atau mereka hanya melihat ke macam-macam makanan. Fa innan nahwa yaghlibu talabuhu 'ala salatin, karena ilmu nahwu menuntutnya dan mencarinya, mempelajarinya itu telah menguasai para penguasa. Fayaqulu nuhatu min amwalihimul haram, maka ahli nahwu, ahli bahasa itu memakan harta para penguasa, para pemimpin secara haram. Kama kana Abu Ali Al-Farisi fi dhilli adli daulah wa ghairihi, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Ali Al-Farisi di bawah naungan adli daulah wa ghairihi. Wa qad yadhunnuna jawaz syai'i wa huwa ghairu jaizin li qillati fahmihim, kama jara liz-Zajjaj Abi Ishaq Ibrahim ibn Sari qal. Maksudnya adalah bahwa pada zaman muallif, ya Ibnu Jauzi, atau zaman sebelum beliau, ilmu yang booming, ilmu yang banyak digandrungi oleh para penguasa itu adalah ilmu nahwu dan ilmu bahasa. Siapa yang ahli dalam ilmu nahwu, dia akan menjadi orang terdekat para pemimpin, sehingga dia akan mudah memperoleh akses Baitul Mal atau mudah memperoleh akses dunia. Karena ilmu itu akan dipelajari oleh umumnya masyarakat ketika ilmu tersebut booming dan banyak peminatnya. Nah, pada zaman tersebut ilmu nahwu ini ilmu yang booming dan banyak peminatnya, bahkan persaingan dalam hal tersebut sangat besar. Padahal tujuan menuntut ilmu itu adalah untuk apa? Untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian mu'alif rahimahullah ta'ala menceritakan tentang kisah ahli nahwu, bagaimana mereka memperoleh harta benda dari para pemimpin secara tidak halal. Karena pemimpin itu memegang amanah terhadap Baitul Mal, yang mana Baitul Mal ini adalah harta perbendaharaan negara yang pembelanjaannya adalah untuk maslahat kaum muslimin. Jika pembelanjaannya untuk kepentingan seseorang, kepentingan pribadi atau kepentingan orang-orang yang terdekat, maka ini secara fikih hukumnya adalah haram karena tidak masuk dalam maslahat kaum muslimin. Nah, di sini mu'alif menceritakan tentang bagaimana ahli nahwu pada saat itu bergelimangan dengan harta karena kedekatan mereka dengan para pemimpin tanpa memperdulikan bahwa harta benda yang mereka dapatkan dari pemimpin itu tidak halal. Harta benda yang mereka peroleh dari para penguasa itu tidak halal. Kemudian mu'alif menceritakan satu kisah, yaitu Az-Zajjaj Abi Ishaq Ibrahim ibn Sari. Dia adalah ahli nahwu yang hebat, ahli bahasa yang luar biasa.
Dia menceritakan tentang dirinya sendiri. Dia mengatakan, "Kuntu u'addibul Qasim bin Abdullah fa aqulu lahu in balaghta ila mablaghi abika wa wulita al-wizarah madza tasna'u bi?" Fa yaqulu ma ahbabta fa aqulu lahu an tu'tiyani 20,000 dinarin wa kanat ghayata umniyati. Az-Zajjaj, seorang ahli bahasa yang hebat pada saat itu, dia ditunjuk sebagai pendidik, mu'addib, mendidik anaknya seorang menteri atau seorang perdana menteri, wazir, seorang menteri. Ketika dia mendidik anaknya menteri tersebut, dia ini nyeretuk, kalau kamu nanti besar dan kamu memperoleh jabatan seperti bapakmu sebagai seorang menteri, apa yang kamu berikan kepadaku? Yang dia didik itu namanya Qasim. Qasim mengatakan, apa yang kamu senangi akan aku beri. Az-Zajjaj mengatakan, aku ingin nanti kalau kamu menjabat sebagai menteri, kamu memberi aku 20,000 dinar. Dan itu adalah angan-angan atau cita-citaku. Kamu memberi aku 20,000 dinar. Berapa 20,000 dinar? 1 dinar 4,25 gram emas kali 20,000. Kira-kira 85.000 gram. Nah, 85 kilogram emas. Ya. Ini kalau dirupiahkan kurang lebih 85 M. Kalau kamu jadi menteri, aku minta kamu uang 85 M. Subhanallah, perhatikan. Qala fama madat illa sinun hatta waliyal Qasimul wizarah wa ana ala mulazamati lahu wa qad sirtu nadimahu. Tidak lama dari tahun-tahun sampai Qasim ini menjabat sebagai seorang menteri, dan aku tetap berada di sisinya sebagai orang yang menghibur dia atau memberi sebagai teman duduk dia. Fada'atni nafsi ila idhkarihi bil wa'd thumma hibatuhu falamma kana fil yawmi ats-tsalits min wizarati qala li ya Aba Ishaq lam araka adhkartani bin nadri. Lalu diriku mendorong untuk mengingatkan dia tentang nazarnya. Apa nazarnya? Kalau menjabat jadi menteri akan memberi 20,000 dinar. Lalu Zajjaj ini segan dan tidak ingin mengingatkan nazarnya dulu. Qasim sebagai menteri tersebut memanggil Zajjaj dan mengatakan, aku melihatmu enggak mengingatkan nazarku. Faqultu awwaltu ala riayatil waziri ayyadahullahu. Aku mengatakan, aku memasrahkan kepada perhatian wazir, semoga Allah mendukungnya. Wa annahu la yahtaju ila idhkarin linadhrin alaihi fi amri khadimin wajibil haq. Dan sesungguhnya dia tidak membutuhkan pengingat terhadap nazar yang harus dia tunaikan kepada punggawanya, kepada pembantunya. Faqala li innahul mu'tadid. Maka Al-Qasim mengatakan, itu karena ada mu'tadid. Mu'tadid itu khalifah, wazir, menteri. Kalau bermacam-macam ketahuan khalifah, kira-kira apa yang terjadi? Dipecat. Nah, menteri ini kalau langsung mengasih uang 20 dinar, ketahuan langsung dipecat. Ngasihnya
Apa alasannya? Khawatir dipecat. Walau lahu ma ta'adzamani taf'u dzalika ilaika fi makanin wahid. Kalau bukan karena khalifah, aku akan memberimu sekaligus harta tersebut. Enggak akan aku anggap sebagai harta besar. Walakin akhafu an yasira li ma'u hadithun fasmah bi akhdhihi mutafarriqa. Akan tapi aku khawatir kalau aku memberi kamu langsung tunai, ini menjadi pembicaraan. Sehingga nanti akan ada apa-apa. Maka maafkan saya akan memberimu secara berangsur-angsur. Faqultu af'al. Zajjaj mengatakan, ya aku lakukan. Faqala ijlis linnasi wa khudh riqa'ahum fil hawaijil kibar. Wasta'jil 'alaiha wa la tamtani' min musa'alati syai'an tukhatibu fihi. Sahihan kana aw muhalan ila an yahsula laka malu nadhri fa fa'altu dhalik wa kuntu a'ridu 'alaihi kulla yawmin riqa'an fayuwaqqi'u fiha wa rubbama qala li kam dumina laka 'ala hadha fa aqulu kadha wa kadha fayaqulu ghubinta hadha yusawi kadha wa kadha fastazid fa uraji'il qauma wa la azalu umakisuhum wa yazidunani hatta ablugha al-hadd alladhi rasamah. Caranya bagaimana? Supaya bisa memberikan harta baitul mal kepada orang yang pernah mendidik dia, kepada Zajjaj tersebut. Maka dia membuat cara. Kamu sebagai pengumpul laporan, jadi mengumpulkan laporan, kemudian laporan tersebut segera bawa ke saya untuk saya tanda tangani. Laporan tentang apa? Kebutuhan. Nanti selipkan di laporan tersebut kebutuhanmu juga. Maka itu pun dilakukan. Maka Zajjaj ini mengambil, ya, setiap hari itu mengambil laporan dari para bawahannya, dari masyarakat. Laporan kebutuhan ini, kebutuhan itu dikumpulkan, kemudian dibawa kepada menteri. Nah, ketika membawa kepada menteri ini disisipkan keinginan Zajjaj. Oleh menteri ditandatangani. Disetujui. Termasuk apa yang diselipkan tadi. Disetujui. Perhatikan. Ini terulang pada zaman sekarang. Diselipkan. Kemudian laporan tersebut dibawa kemana? Ke Baitul Mal untuk dicairkan. Ketika dibawa ke Baitul Mal, maka cair. Zajjaj yang bagi-bagi. Nah, tinggal bagian dia dimasukkan ke dalam kantongnya. Ini terus-menerus berlalu. Enggak lama sampai apa? Sampai Zajjaj ini memperoleh 20.000 dinar. Kalau dirupiahkan tadi berapa? 85 M. Ini kalau zaman sekarang langsung kena apa? KPK ini. Tapi mungkin zaman saat itu tidak ada. Kemudian Zajjaj mengatakan fa'aradtu alaihi syai'an 'aziman fa hasala 'indi 20,000 dinar wa aktsaru minha fi muddatin madidah. Faqala li ba'da syuhrin ya Aba Ishaq hasala malun nadhri faqultu la fasakata wa kuntu u'ridu thumma yas'aluni fi kulli syahrin aw nahwi hal hasala al-mal fa aqulu la khaufan min qita'il kasbi ila an hasala 'indi dhiful mal wa sa'alani yawman fastahyaitu min al-kadhibil muttasil faqultu qad hasala dhalika bi sa'adatil wazir faqala farrajta wallahi anni wa qad kuntu mashghulal qalbi ila an yahsula lak. Kemudian Zajjaj mengatakan sampai aku memperoleh apa? Uang, ya, memperoleh harta tersebut sebanyak 20.000 dinar. Tentunya setelah berlalu waktu yang cukup lama. Kemudian setelah itu wazir, menteri menanyakan, wahai Aba Ishaq, nadarnya sudah terpenuhi belum? Kamu sudah dapat 20.000 dinar belum? Sekadung enak, ya. Setiap bulan atau setiap pekan memperoleh, dia mau ngomong sudah. Kalau dia mau ngomong sudah, artinya apa? Putus.
karena hawa nafsunya sudah menguasai, maka dia mengatakan belum. Akhirnya dilanjutkan kebiasaan tersebut. Kemudian dia menceritakan sampai aku memperoleh 2 kali lipatnya. Berapa 2 kali lipatnya? 40.000 dinar. Kalau dirupiahkan 170.000 M. Subhanallah. Sampai suatu ketika ditanya lagi, dia merasa malu. Karena apa? Sudah memperoleh 2 kali lipat lebih. Dia pun mengatakan, aku malu karena apa? Terus-menerus berbohong. Lalu dia mengatakan, ya saya sudah memperoleh nazar tersebut. Kemudian wazir menteri tersebut mengatakan, kamu telah membebaskan aku dari nazarku. Padahal nazar tersebut bukan haknya. Dan aku selalu tersibukkan, hatiku gundah karena kamu belum terpenuhi dengan nazar tersebut. Qala al-mu'allif thumma akhadha dawat wa waqa'a li ila khazinihi bi 3,000 dinarin silatan fa akhadtuha wa amtana'tu an a'rida 'alayhi shay'an wa lam adri kaifa aqa'u minhu. Falamma kana min al-ghadi ji'tuhu wa jalastu 'ala rasmi fa awma ilayya hati ma ma'ak liyastad'iya minni riqa'a 'ala rasmi fa qultu ma akhadtu min ahadin ruq'atan li anna an-nadhra qad waqa'a al-wafa'u bihi wa lam adri kaifa aqa'u min al-wazir fa qala ya subhanallah atarani kuntu aqta'u 'anka shay'an qad sara laka 'adatan wa 'alima bihi an-nas wa sarat laka bihi manzilah 'indahum wa jah wa ghuduwun wa rawahun ila babika wa la yu'lamu sababu inqita'i fayudhannu dhalika li dha'fi jahika 'indi aw taghayyuri rutbatika i'rid 'alayya rasmaka wa khudh bila hisab. Perhatikan. Setelah memperoleh nazarnya tersebut, wazir menambahi lagi, menteri tersebut menambahi lagi, memberi tanda tangan. Kalau istilahnya sekarang itu memberi cek untuk dicairkan. Dicairkan di mana? Di Baitul Mal. Di bawah sana langsung dapat kontan 3.000 dinar. Setelah itu Zajjaj ini tidak mau mengurusi tentang apa? Laporan keuangan tadi, karena dia merasa sudah memperoleh apa yang dia inginkan. Ditegur oleh wazir, oleh menteri ditegur. Kenapa kamu berhenti? Kalau kamu berhenti secara mendadak, ini mencurigakan. Manusia, orang-orang sudah pada tahu kalau kamu bagian apa? Membawa laporan keuangan dari bawahan kepada menteri. Kalau kamu berhenti begitu saja, akan dicurigai nanti. Entah dicurigai karena kamu nggak becus, atau dicurigai karena kamu melakukan kecurangan, atau dicurigai karena kamu begini dan begitu. Lanjutkan. Akhirnya Pak Zajjaj tanpa malu-malu melanjutkan kebiasaan tersebut, disertai dengan apa? Menyisipkan laporan yang bukan haknya. Sampai menteri tersebut mati. Dan memperoleh harta dari Baitul Mal dengan cara tersebut, tanpa ada yang mengaudit, tanpa ada yang mengoreksi. Kemudian dia mengatakan faqabaltu yadahu wa bakartuhu min ghadin birriqa wa kuntu a'ridu alaihi kulla yawmin ila an mata wa qad ta'athaltu ma li hadha. Aku mencium tangan dia, dan besoknya aku pun melanjutkan apa? Mengambil laporan, dibawa ke menteri, kasih tanda tangan, kemudian dibawa ke perbendaraan Baitul Mal untuk dicairkan. Nah, setiap membawa laporan tersebut, dia selalu menyisipkan apa? Keinginan dia, dan dia pun ikut memperoleh sampai wazirnya mati. Perhatikan. Al-Mu'allif Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan, memberikan catatan terhadap kisah tersebut.
Unzuru ma yasna'u qillatul fiqh. Perhatikan apa yang diperbuat karena sedikitnya fikih, sedikitnya memahami tentang hukum syariat. Fa inna hadzal rajul al-kabir al-qadri fi ma'rifatihi an-nahwa wal lughah. Sesungguhnya orang ini yang sangat besar kedudukannya dalam ilmu nahwu dan ilmu bahasa, ahli dalam bahasa dan nahwu. Lau alima anna alladhi jara lahu lam yajuz syar'an. Kalau dia mengetahui apa yang dia lakukan itu tidak diperbolehkan secara syar'i, mahakahu wa tabajjaha bihi. Dia tidak akan menceritakan dan tidak akan kowar-kowar membanggakan apa yang dia lakukan. Subhanallah. Fa inna isala dhulumati wajibun wa la yajuzu akhdhul bartil 'alaiha wala 'ala syai'in mimma nusibal waziru lahu min umuri daulah wa bihadza tabinu martabatul fiqhi 'ala ghairihi. Karena sesungguhnya melaporkan kezaliman itu wajib. Ya, ada masyarakat yang terzalimi, hartanya harus diberikan kepada mereka. Melaporkan mereka itu hukumnya apa? Kepada atasan wajib. Jika ada warga membutuhkan sesuatu dan semacamnya, yang mana itu bagian dari tugas menteri, pegawainya untuk melaporkan hukumnya apa? Wajib. Supaya apa? Supaya warga dan masyarakat serta kaum muslimin memperoleh hak mereka. Tapi yang jadi masalah apa? Wala yajuzu akhdhul birtil 'alaiha. Akan tetapi enggak boleh mengambil tips dari perbuatan tersebut. Karena apa? Karena itu sudah tugas dia mengambil tips dari, entah itu dari warga atau dari Baitul Mal, itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Itu sudah menjadi tugas dia dan memperoleh gaji. Dan tidak pula boleh mengambil dari menteri atas persetujuan menteri. Dari sini kita mu'allim mengatakan jelas kedudukan fikih atas ilmu yang lainnya. Maksudnya apa? Maksudnya begini, seorang pegawai, khususnya pegawai kantor, itu kan menyampaikan laporan, dan itu tugas dia, menyampaikan laporan kepada pimpinan. Pimpinan melihat laporan tersebut, kalau benar biasanya disetujui. Setelah disetujui, baru kalau itu berkaitan dengan harta, maka hartanya apa? Akan cair dan diberikan kepada yang berhak. Lah yang bertugas ini loh, itu nggak halal mengambil tips, nggak halal mengambil tips. Tapi orang ini karena nggak punya fikih, ahli dalam bahasa, ahli dalam nahwu, dia ngambil tips, nggak sedikit tipsnya. Berapa tipsnya? 20.000 dinar dan berkali lipat. Perhatikan. Dan ini terjadi pada zaman sekarang. Orang sekolah tinggi, kuliah S1, S2, S3, tahu tentang administrasi dengan hebat, tahu membuat laporan dengan bagus, tahu tentang manajemen kantor atau manajemen keuangan, tapi dia tidak tahu tentang hukum fikih. Dia akan melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan karena kebodohan dia. Seandainya setiap pegawai itu tahu tentang hukum fikih, tahu bahwa mengambil hadiah, mengambil tips dari masyarakat, mengambil tips dari orang yang datang ke kantornya,
itu tidak diperbolehkan, jadi saya tidak akan melakukan. Akan tetapi hal ini disayangkan menjadi satu rahasia umum. Antum tidak ngurus surat menyurat kecuali apa? Wani piro. Ya. Kalau nggak ada ininya, datang pagi 2 hari baru jadi. Kalau ada ininya, datang habis zuhur langsung jadi. Subhanallah. Kenapa hal itu terjadi? Karena tidak paham tentang ilmu fikih, tentang hukum syariat. Dan zaman sekarang disayangkan, ulumuddin, ilmu-ilmu agama itu dimarginalkan, disingkirkan dari sekolah-sekolah, dari pendidikan dunia, pendidikan. Padahal dengan ilmu fikih seseorang tahu halal dan haram. Seandainya kalau benar-benar ingin memperbaiki ilmu fikih tentang halal dan haram, ini wajib dipelajari di sekolah apa? Sekolah apa tentang ekonomi atau manajemen atau sekolah pegawai. Sekolah pegawai kurikulum wajibnya adalah mempelajari ilmu fikih tentang halal dan haram, supaya dia tahu ketika suatu saat dia menjadi pegawai, dia tahu mana yang halal untuk dia lakukan dan mana yang haram untuk dia lakukan. Akan tetapi yang diutamakan adalah ilmu manajemennya, yang dikedepankan adalah ilmu ekonominya, tanpa dibarengi dengan ilmu fikih untuk mengetahui mana yang halal dan yang haram. Inilah yang terjadi. Ini adalah termasuk talbis iblis. Memajukan dalam semua bidang ilmu fikih yang membicarakan tentang halal dan haram disingkirkan. Makanya yang namanya korupsi, menggelapkan, nggak akan berhenti. Jangankan memikirkan untuk tidak melakukan, faham saja tidak tahu. Wah, ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Nas'alullah salamah. Taib. Itu adalah akibat ketika ilmu utama disingkirkan, yaitu ilmu yang membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan ilmu yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ilmu tersebut tidak lain adalah ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah, serta ilmu tentang fikih untuk mengetahui yang halal dan yang haram. Baik, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, dzikru talbisi iblisa 'ala syu'ara, menyebutkan talbis iblis terhadap para penyair. Penyair itu pujangga, sastra. Di setiap negara, sastra itu terkadang memiliki apa? Kedudukan, strata yang dimuliakan. Kalau zaman sekarang itu penyair itu seperti apa? Seperti artis, seperti aktor, orang yang dipandang. Seseorang berani membayar penyair untuk apa? Mengangkat kedudukan dia. Dan juga berani membayar penyair untuk menjatuhkan kedudukan lawan. Kenapa? Penyair dengan syairnya yang indah, dengan syairnya yang menarik,
itu memuji seseorang dan pujian yang melampaui batas sampai apa? Orang yang ada di sekitarnya pun percaya bahwa orang tersebut memang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Dengan syair juga menjatuhkan seseorang sampai orang yang di sekitarnya itu menganggap orang tersebut adalah orang yang tidak bernilai, orang yang jatuh martabatnya. Kalau zaman sekarang yang bisa dibayar untuk mengangkat, apa istilahnya? Kalau zaman sekarang itu elektabilitas. Apa itu artinya elektabilitas? Ya, itu disewa. Ya. Disewa untuk mengangkat ke apa? Elektabilitas atau menjatuhkan lawan. Kalau zaman dahulu pakai penyair. Nah, kita akan membaca bagaimana talbis iblis pada saat itu terhadap para penyair. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa qad labbasa 'alaihim fa arahum annahum min ahli al-adab wa annahum qad khussu bi fitnatin tamayyazu biha 'an ghairihim wa man khassakum bi hadhihi al-fitnah rubbama 'afa 'an zalalikum fatarahum yahimuna fi kulli wadin min al-kadhib wal qadhf wal hija' wa hadkil a'rad wal iqrad bil fawahish wa aqallu ahwalihim anna asy-sya'ira yamdahu al-insana fayakhafu an yahjuwahu fayu'tihi ittiqa'a syarrih aw yamdahuhu baina jama'atin fayu'tihi haya'an minal hadirin. Iblis telah mengelabui, membuat talbis terhadap para penyair, sehingga para penyair itu terpandang sebagai orang yang ahli adab, terpandang sebagai orang yang cerdas dan memiliki keistimewaan atas yang lainnya. Terkadang mereka melakukan hal-hal yang di luar nalar, sampai mereka seolah-olah mengigau dengan kata-kata dusta. Tapi memang kata-katanya adalah kata-kata yang indah, kata-kata yang menarik. Orang yang mendengar itu tertarik meskipun penuh dengan kedustaan dan kebohongan. Makanya penyair ya, pada zaman itu kalau menghina seseorang dengan syairnya itu menyebar kemana-mana, orang yang dihina tersebut apa? Saat itu juga langsung jatuh. Dan ketika menghina seseorang, seorang penyair ketika menghina seseorang, tidak hanya menghina apa yang dia lihat, tapi menghina sesuatu yang tidak pernah dia lihat. Menghina seseorang dengan sesuatu yang tidak pernah dilihat, namanya apa? Fitnah. Dia nggak pernah melihat kekurangan orang lain, tiba-tiba dia mengatakan dia kurangnya ini. Ini kan fitnah. Sampai tuduhan. Ya. Dan tuduhannya ini keji-keji. Ketika orang yang dihina itu belum berkeluarga padahal sudah berumur, ya. Dia dihina apa? Oh, ini jangan-jangan nggak bisa berdiri. Nah, itu kan, padahal dia hal tersebut sesuatu yang tidak dia ketahui, dan itu terus bergulir sampai para penguasa, orang kaya, ketika melihat penyair yang tajam lidahnya itu diberi uang supaya apa? Supaya penyair ini enggak menjatuhkan kedudukannya dengan syairnya. Kemudian ketika di majelis tiba-tiba ada penyair masuk, semuanya khawatir. Kalau dia penyair biasanya kalau ada majelis orang kaya, para penguasa, dia masuk langsung memuji tanpa diminta, tanpa disuruh. Dengan syairnya langsung memuji.
Ketika dipuji, ya, sebelum dia pergi, orang yang dipuji ini memberikan apa? Imbalan. Khawatir apa? Kalau nggak dikasih imbalan, nanti pujiannya berbalik arah menjadi hinaan dan celaan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa jami'u dzalika min jinsil musadarah. Dan semuanya itu adalah termasuk dari musadarah, yaitu merampas. Nah, kalau zaman sekarang tidak berlaku syair ya. Zaman sekarang dengan menggunakan apa? Media. Media. Bahkan sebagian media yang tidak bertanggung jawab, ana nggak bicarakan secara umum, tapi sebagian oknum itu meneror dengan medianya. Kalau kamu nggak memberi, ini tak sebar berita ini. Akhirnya apa? Supaya nggak tersebar, media dikasih uang. Dikasih uang. Dan ngasihnya ini nggak tanggung-tanggung. Mungkin di antara antum pernah mengalami intimidasi dari sebagian media yang tidak bertanggung jawab. Dan ini pernah kita dengar. Dan ini mirip kalau zaman dahulu bukan media, karena nggak ada media. Zaman dahulu adalah penyair. Dan ini talbis iblis. Dan itu termasuk bagian dari apa? Perampasan. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa tara khalqan min asy-syu'ara'i wa ahli al-adabi la yatahashawna min labsil harir. Dan kamu melihat banyak dari para penyair ya, ahli sastra, mereka tidak malu-malu untuk memakai sutra. Kalau sekarang saya katakan mereka tidak malu-malu pakai emas bagi laki-laki, tidak malu-malu melakukan perbuatan yang haram. Wal kadhibi fil madhi, dan dusta dalam memuji kharijan anil had, yang lepas dari batas, melampaui batas. Wa yakunu istima'uhum 'alal fisq wa syurbil khamri wa ghairi dzalika wa yaqulu ahaduhum istama'tu ana wa jama'atun minal udaba'i fa fa'alna kadza wa kadza. Mereka berkumpul sesama penyair, sesama ahli sastra, dalam perkumpulan tersebut tidak malu-malu minum khamr dan kata-kata serta perbuatan-perbuatan yang diharamkan, sampai salah satu mereka bercerita dengan terang-terangan ya. Aku kumpul sama sekelompok komunitas penyair atau ahli sastra, kami di sana melakukan ini dan itu, yaitu perkara-perkara yang diharamkan. Dan ini kalau antum baca di kitab sirah atau kitab tarikh ya, kitab tarikh, ini akan banyak sekali kisah-kisah seperti apa yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala. Padahal orang yang faham tentang fikih itu tahu bahwa itu adalah tidak halal. Dan ini bagian dari talbis iblis. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala hayhata hayhata laisa al-adabu illa ma'allahi azza wa jalla bi isti'mali taqwa lahu wa la qadra lil fatin minhu fi umuri dunya wa la tahsunul ibaratu indallahi idza lam yattaqih. Perbuatan para penyair itu jauh dan jauh, bukanlah adab itu kecuali bersama Allah Ta'ala dengan melakukan ketakwaan. Bukan kecerdasan dalam masalah dunia atau manisnya kata-kata
Karena sesungguhnya manisnya kata-kata di sisi Allah itu tidak ada nilainya jika tidak dibarengi dengan ketakwaan. Manisnya kata-kata dan ungkapan di sisi Allah itu tidak ada nilainya kalau tidak disertai dengan ketakwaan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa jumhurul udaba'i wa syu'ara'i idza dhaqa bihim rizqun tasakhatu wa fakafaru wa akhadhu min laumil aqdari. Dan para ahli sastra, ya, para penyair, jika mereka terhimpit sesuatu, rezekinya sempit, mereka murka, marah dan menghina takdir. Seperti perkataan mereka, la in samat himmati fil fadli aliyatan fa inna hadhi bi batnil ardi multasiqu kam yaf'alu ad-dahru bi ma la usarru bihi wa kam yusi'u zamanun ja'irun haniqu. Baik. Ini sudah masuk waktu Isya nih. Baik, karena sudah masuk waktu sholat Isya, ana persilakan muadzin untuk adzan. Setelah adzan kita lanjutkan sedikit, kemudian kita sholat Isya. Nih, tafadhol muadzin. Baik. Kita lanjutkan sedikit. Di antara perkataan penyair yang menghina takdir Allah Subhanahu wa taala, menghina waktu atau masa yang Rasulullah SAW mengatakan la tasubud dahra, janganlah menghina masa. Fa innallaha wad dahr, karena sesungguhnya Allah adalah yang membolak-balikkan masa. Mereka mengatakan la in samat himmati fil fadli aliyatan fa inna hadhi bi batnil ardi multasiqu. Jika cita-citaku naik meninggi dalam keutamaan, dalam kebahagiaan,
tapi keberuntunganku nempel dengan tanah. Apa artinya keberuntunganku nempel di dengan tanah? Sangat tidak mujur. Karena apa? Keberuntungannya, nasib dia itu nempel dengan lumpur. Sangat rendah. Kam yaf'alud dahru bima la usarru bihi. Ad-dahr yaitu waktu, masa itu telah membuat aku terhina, membuat aku sedih, tidak pernah membuat aku bahagia. Wa kam yusi'u zamanun jairun haniqu. Zaman ini sudah memperlakukan aku dengan tidak layak secara zalim dan semacam. Perhatikan, dia menghina apa? Menghina zaman, menghina waktu, padahal yang mengalirkan waktu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW bersabda, la tasubud dahra. Janganlah kalian menghina waktu. Ketika ekonomi terhimpit, ya jangan menyalahkan hari, bulan dan tahun. Wah, ini tahunnya tahun gak enak. Sing gak enak itu orangnya, bukan tahunnya. Yang mu'allif dia mengatakan di akhirnya, wa qad nasiya haula'i anna ma'asiyahum tudayyiqu arzaqahum faqad ra'au anfusahum mustahiqina lin-ni'ami mustaujibina lis-salamati minal bala' wa lam yatalammahu ma yajibu 'alaihi min imtithali awamir syar' faqad dhallat fitnatuhum fi hadhil ghaflah. Dan mereka lupa bahwa yang membuat sempitnya rizki mereka adalah dosa-dosa mereka. Padahal mereka melihat diri mereka itu berhak mendapatkan nikmat, berhak mendapatkan keselamatan dari bala. Tapi mereka sedikit pun tidak menggunakan hal tersebut untuk melakukan amal soleh, tidak menggunakan rizki dan keselamatan mereka untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sehingga apa? Sehingga kecerdasan mereka hilang, keberuntungan mereka pun lenyap dalam kelalaian. Ini yang diceritakan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala, apa yang terjadi terhadap para penyair pada zaman beliau dan sebelum beliau. Kalau zaman sekarang, orang yang mirip dengan penyair siapa? Zaman sekarang tidak lain adalah artis dan media. Artis dan media. Allahumma musta'an. Nas'alullah salamah. Baik, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang bisa kita baca pada kesempatan malam hari ini, insyaallah taala. Kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu zikru tablisi iblisa 'alal kamilina minal ulama. Sebelum kita tutup, mungkin ada 1-2 pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang kita bahas tadi. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas. Ya. Baik, kalau nggak ada, kita cukupkan di sini. Sebagai kalimat terakhir, intinya ayyuhal ikhwah, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Kita di dunia ini, kita harus memperhatikan tujuan inti kita, tujuan utama kita. Jangan sampai tersibukkan dengan tujuan sampingan dan mengabaikan tujuan inti. Tujuan sampingan adalah mengumpulkan dunia secara halal, mahir dengan profesinya, pandai dalam bidang-bidang yang banyak peminatnya. Itu tujuan sampingan.
sampingan, dan tujuan intinya adalah memperoleh ridha Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan akhirat. Dan untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah hanya dengan angan-angan, akan tetapi dengan ketakwaan yang mana sumbernya adalah dari Al-Quran dan Sunnah, serta ilmu fikih yang menjelaskan tentang halal dan haram. Itulah yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, teman-teman rahimani wa rahimakumullah, nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah, wa an yuwaffiqana lil ilmi nafi' wal amali salih, fa innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.